Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat berangkai dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak nanti. Amin amin. Saya Nian Marpaung selaku moderator yang akan mengatur jalannya diskusi webinar kreativitas digital pada siang hari ini, yaitu yang berjudul motivasi belajar. Kita pasti memiliki suatu motivasi dalam belajar. Bukan itu yang gelap. Maaf ya sebelumnya. Kita pasti mempunyai motivasi belajar, baik itu dari eksternal ataupun internal. Motivasi belajar bisa didukung oleh faktor lingkungan, faktor teman, maupun faktor sekolah. Sebelum kita lebih baiknya kita akan mendengarkan materi dari pemateri kita, yaitu Dinda Surmaiza. Kepada Dinda Surmaiza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya sebagai narasumber. Maka tak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang motivasi belajar. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah tentang apa itu motivasi. Apakah motivasi itu penting? Mengapa motivasi itu penting? Bagaimana ketika kita tidak memiliki motivasi? Apa yang akan terjadi? Dan selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi, dan level-level motivasi, serta upaya untuk meningkatkan motivasi tersebut. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang manfaat motivasi belajar. Maka langsung saja kita masuk kepada materi pertama kita, yaitu PPT-nya. Dan apakah motivasi belajar itu penting? Motivasi belajar itu sangat penting karena tidak dapat dipungkiri bahwa motivasi belajar merupakan salah satu aspek penting dalam proses tercapainya tujuan pembelajaran. Apabila seseorang tidak memiliki motivasi belajar, maka dia akan malas-malasan dalam belajar, tidak memiliki semangat, dan merasa bosan ketika belajar. Dan apabila dia merasa malas dan bosan, maka tujuan pembelajaran itu tidak akan tercapai dengan mudah. Akan sangat sulit untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Mengapa motivasi belajar itu penting? Motivasi belajar sangat penting untuk ditanamkan ke dalam diri para siswa karena motivasi belajar dapat berperan sebagai stimulus untuk merangsang minat dan gairah belajar siswa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita tidak memiliki motivasi, kita tidak akan memiliki minat, akan merasa bosan, dan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Kita tidak selalu merasa senang dalam belajar. Dan yang selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki motivasi belajar? Ketika seorang siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka siswa tersebut akan menjadi seseorang yang malas dan tidak mempunyai semangat belajar, dan dia akan sulit untuk mencapai impiannya.
Dan yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang fungsi motivasi belajar, yaitu yang pertama, mendorong timbulnya keinginan untuk melakukan sesuatu hal. Seperti dia ingin mencapai apa yang diinginkannya. Dan yang kedua adalah berfungsi sebagai pengarah. Motivasi berfungsi sebagai pengarah karena untuk menggerakkan perbuatan ke arah pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Seperti misalnya dia ingin memiliki nilai yang bagus. Jadi dia memiliki motivasi untuk belajar dan terus belajar agar nilainya bagus. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai penggerak. Berfungsi sebagai penggerak di sini dimaksudkan motivasi berfungsi sebagai mesin. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya pekerjaan. Jadi apabila motivasi itu besar dan sangat banyak, maka pencapaiannya akan lebih mudah dan lebih cepat. Namun apabila motivasinya itu tidak ada atau hanya sedikit, maka pencapaiannya akan sedikit sulit untuk dicapai. Dan yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu minat. Karena motivasi itu terlahir dari diri kita sendiri kan. Kalau kita minat, maka kita akan memiliki motivasi yang besar. Namun apabila kita tidak berminat atau tidak suka akan sesuatu hal, maka kita tidak akan memiliki motivasi kepada hal tersebut. Dan yang kedua adalah cita-cita. Seseorang yang memiliki cita-cita akan memiliki motivasi yang besar untuk mencapai cita-citanya. Namun apabila seseorang tidak memiliki motivasi, apabila seseorang tidak memiliki cita-cita, maka besar kemungkinan ia hanya memiliki sedikit motivasi atau bahkan dia tidak mempunyai motivasi sama sekali. Dan yang terakhir adalah kondisi siswa itu sendiri. Hal itu terjadi dari dalam dirinya sendiri, termasuk ke dalam minat, kondisi kesehatannya, dan kemampuan berpikirnya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal bisa dipengaruhi dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling sering kita jumpai. Setiap hari kita menjumpai keluarga-keluarga kita, dan hal itu berpengaruh dari latar belakang pendidikan keluarga, sistem sosial dalam keluarga, dan tingkat perekonomian keluarga juga mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Selain lingkungan keluarga, kita juga menghabiskan banyak waktu di lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah itu yang mempengaruhi motivasi belajar adalah sarana dan prasarana sekolah, guru, atau dosen yang mengajar di kelas. Apakah guru tersebut asik atau tidak, atau membosankan, itu juga akan berpengaruh. Dan yang ketiga adalah manajemen sekolah. Hal itu juga berpengaruh kepada motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sangat berpengaruh kepada motivasi seseorang, karena lingkungan masyarakat adalah lingkungan di mana tempat kita tinggal yang banyak memberikan pengaruh kepada kita. Mulai dari ketika kita berada di lingkungan yang toksik, mungkin kita akan jadi orang yang memiliki motivasi yang sangat rendah. Namun apabila kita memiliki lingkungan yang bagus seperti orang-orang yang rajin, pintar, dan bersemangat, mungkin kita akan memiliki motivasi yang besar seperti lingkungan kita. Dan yang selanjutnya adalah level peningkatan motivasi belajar. Ada 6 level motivasi belajar. Level yang pertama adalah level 0, yaitu motivated. Di level ini kita sama sekali tidak memiliki motivasi belajar. Dan yang level berikutnya adalah level 1 atau eksternal. Di level ini kita merasa bahwa untuk belajar itu kita karena dikasih reward sama orang lain. Seperti misalnya aku mau nih belajar kalau aku dikasih duit sama orang tuaku. Di level 1 itu seperti itu. Dan kemudian di level 2 atau introjected,
di level ini kita belajar karena ingin balas budi kepada orang lain, seperti misalnya orang tua. Jadi kita ingin belajar, aku mau nih belajar demi orang tuaku, karena orang tuaku udah biayaku sekolah dan lainnya. Jadi aku mau belajar, aku mau sukses, seperti itu. Dan yang level ketiga adalah identified. Di level ini sudah mulai bagus karena di sini dia memiliki motivasi untuk belajar untuk dirinya sendiri, namun karena sesuatu hal juga, seperti untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi dia mau belajar karena supaya nilainya bagus. Dan level yang keempat adalah integrate. Di sini levelnya sudah cukup tinggi karena di sini dia memiliki keinginan belajar itu karena dirinya sendiri untuk mencapai cita-cita atau impian yang dia inginkan. Seperti contohnya dia ingin menjadi seorang dokter nih, jadi dia punya motivasi supaya dia belajar yang rajin, ngerjain tugas yang bagus, biar nilainya bagus supaya dia bisa jadi dokter. Dan level yang terakhir adalah level 5, intrinsic. Level ini adalah level yang paling bagus yang seharusnya dimiliki setiap orang, karena di level ini dia memiliki motivasi bukan lagi karena sesuatu hal, melainkan karena dia senang akan hal itu, karena dia merasa senang dan suka kepada hal itu. Jadi seharusnya kita sebagai pelajar memiliki level 5. Dan kita kan tahu nih di level berapa nih sekarang motivasi kita. Jadi gimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar kita? Yang pertama itu kita harus memperjelas tujuan yang ingin kita capai. Seperti kita pengennya jadi apa, cita-cita kita jadi apa, itu harus kita perjelas. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi. Kan kita udah tahu level kita di mana, berarti kita harus tingkatin lagi sampai kita berada di level tertinggi. Dan yang ketiga adalah berikan apresiasi. Ketika kita melihat seseorang yang belajar, kita nggak usah ngejudge, kita apresiasi dia, walaupun pekerjaannya mungkin hampir salah. Yang selanjutnya adalah berikan penilaian dan komentar. Nah, disinilah kita melakukan penilaian terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia pelajari, dan memberikan komentar kepadanya. Namun, tidak memberikan komentar secara sarkas dan kasar, namun berkomentar dengan cara yang halus dan lembut agar seseorang itu tidak merasa tersakiti atau terkucilkan. Yang terakhir adalah berikan reward. Seseorang yang sudah belajar apabila diberikan reward, maka selanjutnya akan merasa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Setelah kita bahas dengan banyak materi tadi, apa sih sebenarnya manfaat motivasi belajar itu? Yang pertama adalah membuat siswa bersemangat belajar. Seperti tadi, karena kan udah termotivasi, jadi dia pasti jadi lebih semangat dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua adalah minimalisir perasaan jenuh. Karena dia kan udah punya motivasi, jadinya dia udah semangat, udah nggak ngantuk-ngantuk lagi kalau di kelas, udah nggak ngomong lagi, udah fokus dengerin guru atau dosennya menjelaskan. Dan yang ketiga adalah membantu siswa dalam menemukan mimpinya. Karena tadi, motivasi kan berfungsi sebagai pengarah. Di situ dia. Jadi dari situ kita bisa tahu mimpi kita itu kemana, cita-cita kita itu apa. Karena kita udah dapat motivasi tadi. Dan yang kelima adalah menumbuhkan sikap optimisme. Karena dia udah punya motivasi yang besar, dia jadi optimis bakalan bisa mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Dan yang selanjutnya adalah siswa akan menjadi eksplorasi. Karena dia memiliki semangat belajar yang tinggi atau dia udah termotivasi, dia jadi lebih eksplor. Dia nggak hanya mengharapkan dari guru atau dosennya saja, dia bisa mencari dari berbagai sumber lain dengan apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah mengajarkan siswa untuk tidak mudah menyerah. Karena dia tadi udah punya sikap optimis, semangat, termotivasi, jadi dia nggak mudah menyerah, dia nggak mudah putus asa, dia nggak bakalan mudah
putus asa lah. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf kepada peserta sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami membuka sesi tanya jawab dan kami hanya menerima 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan hidupkan mikrofonnya dan sebutkan nama. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi motivasi belajar? Saya ingin bertanya. Baik, kepada Al-Hudawi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara memotivasi siswa yang introvert gitu. Nah, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dawi, Al-Hudawi atas pertanyaannya. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ada tanya. Saya ingin Ada. Oh, ada. Bagaimana Bagus? Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu gimana sih caranya agar memotivasi diri sendiri agar lebih bersemangat dalam pembelajaran? Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, sudah 2 pertanyaan ya. Baiklah, kami menuju sesi tanya jawab. Bagaimana narasumber? Apakah ingin langsung dijawab atau ingin meminta waktu untuk mencari jawaban? Baik, akan langsung saya jawab dari pertanyaan Al-Hudawi. Terima kasih atas jawabannya. Jadi cara kita memotivasi seseorang yang introvert itu, kita dekati dia dulu perlahan-lahan. Kita cari tahu apa yang dia sukai, apa yang dia minati, apa yang dia cita-citakan dan impikan. Jadi kita mulai pendekatan perlahan-lahan dulu. Nggak bisa langsung to the point memotivasi dia, karena kan dia orangnya introvert, dia bakalan keganggu kalau kita langsung to the point gitu. Jadi kita kasih dulu, kita lakukan pendekatan, kita research dulu apa tujuan hidupnya, apa impiannya, dia punya cita-cita apa. Jadi kita cari tahu dulu, baru bisa kita motivasi sedikit demi sedikit. Apakah jawaban dari saya sudah cukup jelas atau kurang? Oke, sudah. Oke, selanjutnya dari Bagus. Bagaimana sih cara memotivasi diri kita sendiri? Pertama, kita tentukan dulu tujuan hidup kita itu apa. Kita mau jadi orang yang kayak apa, cita-cita kita apa. Kita tentuin dulu tujuan kita. Harus jelas, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan. Harus kita tentuin dulu tujuan hidup kita itu apa sebenarnya. Apa yang kita pengen. Jadi setelah kita tahu apa nih tujuan hidup kita, cita-cita, impian kita, baru kita bisa cari sesuatu hal yang kita suka dari yang berhubungan dengan cita-cita kita tersebut. Karena kita udah suka nih kan, nanti kita bakal termotivasi sendiri. Kita bakal explore sendiri apa yang bersangkutan tentang hal yang kita cita-citakan atau impikan itu. Jadi dengan seiringnya berjalannya waktu, nantinya motivasi itu terus meningkat. Karena kan kita udah suka nih sama sesuatu hal, udah tahu tujuannya mau kemana, kita bakalan termotivasi sendiri. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk para yang bertanya tadi. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah memberikan jawabannya. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Adapun kesimpulan dari materi dari yang tadi, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seorang siswa, internal dan eksternal. Motivasi belajar sangat penting untuk ditanamkan ke dalam diri
bermanfaat bagi siswa agar membuat siswa semangat dalam belajar, minimalisir perasaan jenuh saat belajar, menambahkan sikap optimisme, dan banyak lagi manfaatnya. Baiklah, itulah kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian kata, saya mohon maaf selaku moderator. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.